anak-anak, nama budaya. Nah, kembali lagi bersama Miss Intan di pembelajaran kelas 4. Nah, kali ini Miss akan membahas tentang pertolongan yang bijaksana. Nah, bijaksana itu apa, Miss? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, bijaksana itu artinya adalah tahu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, paham nggak? Nah, untuk lebih jelasnya, disimak ya video selanjutnya, oke? Menolong dengan bijak. Nah, anak-anak, kita kembali lagi ke materi kelas 4 tentang menolong dengan bijak. Nah, anak-anak, tahu nggak yang dimaksud dengan menolong dengan bijak? Nah, tadi sudah Miss katakan, bijak atau bijaksana itu maksudnya adalah tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Nah, jadi dari sini Miss ingin ceritakan sebuah cerita monyet dan ikan. Nah, pada suatu hari ada seekor monyet yang tinggal di tepi danau. Nah, monyet ini bersahabat dengan seekor ikan. Nah, setiap hari mereka bercerita dengan akrab. Nah, suatu hari datanglah banjir besar. Ikan berusaha bertahan supaya tidak hanyut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Monyet segera menyambar ikan dan dibawanya ke atas pohon. Nah, tujuannya sebenarnya baik, agar temannya ini tidak hanyut. Tetapi, ikan kecil yang kekurangan air itu menjadi sesak napas dan hampir mati. Nah, ikan kan tidak bisa hidup di darat kan? Nah, kemudian akhirnya si monyet ini pun segera mengembalikan ikan ke dalam air. Nah, pada akhirnya ikan pun selamat dan terus hidup. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut bisa dilihat ya, monyet pada awalnya kan tidak bijaksana kan? Nah, pada awalnya monyet tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, monyet ini tidak tahu bahwa ikan ini tidak bisa bernapas di darat. Makanya monyet mengangkat ikan ke atas pohon. Walaupun tujuan monyet sebenarnya baik, tapi ia tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itulah yang menyebabkan si monyet menjadi tidak bijaksana. Tetapi pada akhirnya monyet pun sadar bahwa ikan tidak bisa bernapas di darat, lalu mengembalikan ikan ke dalam air. Nah, seperti itu juga kalau kamu di sekolah. Nah, kalau di sekolah, kamu boleh nggak menyontek sama teman? Tidak boleh kan? Nah, kalau menolong teman menyontek boleh nggak? Tidak boleh juga. Memberikan jawaban ke teman? Tidak boleh juga. Nah, tapi kan itu termasuk menolong, Miss. Nah, belum tentu semua yang dikatakan menolong itu sudah bijaksana. Nah, menolong itu sebenarnya adalah perbuatan yang sangat baik, sangat terpuji. Tetapi kalau tidak bijaksana ya sama saja. Nah, jika ingin menolong orang, kita harus menolong dengan cara yang tepat. Jangan sampai pertolongan kita justru malah mencelakai orang lain. Nah, terkadang kita memang berniat menolong, akan tetapi jika kita tidak bijaksana, pertolongan kita bisa menyebabkan kerugian. Nah, seperti ketika ujian nih, Miss kasih contoh. Ketika ujian, temanmu tidak bisa menjawab soal ulangan, lalu kamu memberikan contekan. Nah, itu bukan pertolongan yang bijaksana. Malah pertolongan seperti itu akan merugikan temanmu. Kenapa? Karena dia menjadi malas belajar. Nah, itu salah satu contohnya. Pertolongan yang bijaksana adalah pertolongan yang tidak bertentangan dengan ajaran Buddha. Nah, seperti apa? Seperti kalau teman kamu mau menyontek jawaban kamu, jangan diberikan. Nah, itu sama saja dengan perbuatan yang tidak jujur dan tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Caranya adalah
mengajari teman kamu sebelum ulangan. Nah, itu boleh. Tapi kalau ketika sudah ulangan kamu memberikan jawaban, itu sangat tidak boleh. Itu sangat bertentangan dengan ajaran Buddha dan itu juga bukan pertolongan yang bijaksana. Oke? Nah, jadi pertolongan yang bijaksana tidak merugikan diri sendiri dan orang yang kita tolong. Nah, ini harus diingat. Nah, kemudian lindungilah diri dari berbuat buruk. Kendalikanlah perbuatan. Setelah meninggalkan perbuatan buruk, lakukanlah perbuatan baik. Nah, bisa anak-anak. Nah, jadi itu tadi adalah pembahasan singkat dari Miss tentang materi kita hari ini. Nah, anak-anak sudah paham? Sudah paham belum? Sudah paham ya? Nah, kalau belum paham boleh diputar lagi videonya. Nah, kalau sudah paham, Miss akhiri dulu sampai di sini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Oke? See you. Namo Buddhaya.